cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana ya Rahmanu ya Rahim.
Ya Basitu ya Rafi, ya Rafi'u ya Mu'is, ya Mudillu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Qadiru ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Nafi, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid. Kita fokus pada hati dan pikiran kita fokuskan kepada Allah. Sholatu jami'an. illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan ijina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqfiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bihi ta'ala darajat wa tuballighuna biha as-samawat min jami'il khairati fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha baitikal haram wa ziyarata qabrin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lutfi ma'firin wa salamin qulubin ma'am wa alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wa nabiyyina siratal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna abduka wal bahaa'uka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai farzuqhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana fil bahri fa'akhrijhu wa in kana haraman fa'akhrijhu wa in kana asaran fa'akhrijhu wa in kana ba'idan fa'akhrijhu wa in kana qalilan fa'akhrijhu wa in kana katsiran fa'akhrijhu wa in kana katsiran fa'akhrijhu wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika atina ta'ita ibadat as-salihin. Allahumma jabal hamid ya mu'min ya mu'min ya mu'min ya mu'min Al-Bina Haramika wa Rasulika wa Rabbi amman siwaka innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana anzil ilayna ma'idatan minas samaa'i takunu lana wa akhirina wa inna wa khairul sabirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baru kali ini Pak Bambang bisa bergabung dengan kalian karena memang sesuatu hal yang tidak sangat sulit bisa dijelaskan. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini Pak Bambang minta waktu menjadi imam kepada Pak Amin ya. Sebenarnya bukan jadwal Pak Bambang. Terus yang kedua, Pak Bambang juga mohon maaf kalau kemarin belum bisa gabung ya. Terus satu hal yang perlu dicatat bahwa kalian belajar ke sini adalah untuk membentuk karakter ya. Bukan hanya sekedar pinter kan gitu kan? Pinter tapi korupsi, kan juga kan? Pinter tapi berbohong kan gitu kan? Kemudian yang kedua, evaluasi dari sholat duha ini tadi saya masih mendengar ada yang tertawa seperti itu. Berarti itu bisa dikatakan sholatnya sudah tidak sah seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau sholat jangan terburu-buru ya. Kalau sholat jangan terburu-buru, dalam artian tumakninahnya tolong diperhatikan. Kan sudah dijelaskan oleh Pak Amin apa itu tumakninah ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya akan mensosialisasikan tugas aksi nyata 1.4.A.10 tentang budaya positif di sekolah. Dibuat oleh Bambang Widiawanto, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Probolinggo. Baik, yang pertama yang harus saya sampaikan Bapak dan Ibu guru, kita harus merubah paradigma dulu bahwa untuk membangun budaya positif di sekolah, maka sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif buat siswa, lingkungan yang aman dan nyaman belajar agar mereka mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Hingga kalau lingkungan belajar mereka sudah aman, nyaman, maka budaya positif itu bisa terbentuk. Untuk itu ada strategi yang harus kita dijauhkan, yaitu tentang bentuk disiplin yang sudah diterapkan di sekolah kita. Jadi kita tinjau ulang. Kemudian yang kedua, kita harus menyamakan model berpikir kita apa itu yang dinamakan dengan disiplin. Nah, karena selama ini disiplin itu selalu dikaitkan dengan kontrol guru terhadap murid. Jadi Bapak Ibu, kita harus tinjau strateginya dulu, kemudian samakan model berpikir kita tentang disiplin. Baik Bapak Ibu, yang kedua, ini menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principles Centered Leadership mengatakan bahwa pendekatan kontrol itu bahwa setiap siswa itu memiliki gambaran
beda satu siswa dengan yang lain. Kemudian setiap perilaku siswa itu pasti mempunyai tujuan yang tidak sama. Kemudian yang ketiga, bahwa kita tidak bisa mengontrol mereka. Hanya mereka yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian adanya kolaborasi dan kesepakatan dengan siswa akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru buat siswa. Kemudian yang terakhir tentang pendekatan teori kontrol itu adalah bahwa dalam kesadaran mereka tidak ada yang menang dan kalah. Yang ada hanya ada menang dan menang. Itu adalah pendekatan teori kontrol ya, yang harus kita rubah dulu paradigma. Yang ketiga, Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Mari kita menyamakan model berpikir kita, apa itu disiplin. Apa kira-kira yang terbayang dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata-kata disiplin? Mungkin ada yang mau menjawab. Mana, Bu Rizky? Peraturan, Pak. Peraturan, ya. Kalau Ana? Disiplin itu ya sesuatu yang harus harus dipatuhi oleh diri sendiri, muncul dari dirinya sendiri. Baik, jawabannya benar semua ya. Jadi benar semua. Ada yang mengatakan peraturan, ada yang mengatakan bahwa harus muncul dalam dirinya sendiri. Dan yang perlu diingat bahwa karena kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman kan, seperti itu. Kita selama ini identik namanya disiplin dan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Hukuman itu adalah alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu menurut makna kata disiplin. Kemudian yang berikutnya, ini pendapat Dian Gosen ya, menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Kata Panan tadi muncul dari dalam dirinya sendiri, yang dapat membuat seseorang atau siswa menggali potensinya menuju pada tujuan mereka. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, bahwa disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana siswa mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang bisa kita hargai. Dengan kata lain, bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Seperti hari ini saya mempresentasikan, berarti saya harus punya tanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan hari ini, karena didasarkan pada tindakan saya dengan nilai-nilai kebijakan yang bersifat umum atau universal. Baik Bapak Ibu, selanjutnya masih menurut Dian Gosen, kita akan memahami motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, rata-rata kita berbuat itu didasari oleh 3 hal ini. Ini menurut Dian Gosen. Siswa juga seperti itu. Mereka berbuat itu rata-rata didasari oleh 3 hal ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contoh, siswa datang pagi. Kenapa kok datang pagi? Nah, mereka ingin terhindar dari hukuman. Karena kalau mereka datang terlambat, mereka tidak nyaman mendapat hukuman. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin mendapat imbalan. Contohnya kemarin kita mengadakan lomba. Kenapa siswa itu mengikuti lomba? Atau mungkin sekarang ada pramuka itu. Bu Rizky ini ya, pramuka kan sekarang itu ada ujian. Apa alasan mereka? Karena ingin dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, untuk menjadi mereka yang inginkan. Mereka berbuat itu bukan karena orang lain, tapi muncul semata-mata karena dorongan dari internalnya sendiri. Nah, inspirasi. Dan alasan yang ketiga ini adalah alasan yang paling kuat untuk bisa menciptakan disiplin positif pada siswa. Nah, kalau 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal karena luar.
Tapi kalau yang ketiga, kalau siswa sudah berbuat sesuatu, ya, dengan alasan yang nomor 3 ini, insya Allah budaya positif, disiplin diri akan mengakar pada mereka. Itu Bapak, motivasi perilaku manusia. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Menurut Gosen Masih ya, bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Dan motivasi secara intrinsik, tadi sudah saya jelaskan, motivasi internal. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti sekedar serangkaian peraturan. Seperti contoh, Bapak dan Ibu kalau naik sepeda motor, kenapa Bapak pegang? Biar aman Pak. Biar aman, apa jatuh? Itu kan alasan bukti kesehatan Pak. Panang ya. Iya. Itu adalah keyakinan, bukan karena peraturan. Berarti itu ada motivasi internal dari mana? Ya, dari dalam. Atau misalkan sekarang pandemi, kenapa kita harus pakai masker? Dari virus corona. Dari virus ya. Berarti karena kesehatan kan? Karena bukan orang lain, tapi karena kesehatan. Itu adalah motivasi internal. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang harus kita bangun pada siswa. Kalau kita terapkan dalam kelas, ini hanya contoh di luar. Baik. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini cara-cara membentuk keyakinan kelas dengan siswa. Nah, ada beberapa syarat yang harus kita lalui. Yang pertama, konkret, nyata, jangan berbelit-belit. Kemudian yang kedua, berupa pertanyaan yang umum. Contoh, buat keyakinan kelas, siswa tidak boleh datang terlambat. Kalau terlambat, maka tidak mengikuti 1 jam pelajaran. Itu kan muncul dari mereka, bukan kita yang membuat. Siswa sendiri yang harus membuat keyakinan kelas, bukan gurunya. Ya, misalkan kesepakatan, keyakinan. Jadi siswa yang membuat sendiri. Jadi tidak ada paksaan. Kemudian dibentuk dalam bentuk yang positif keyakinan kelasnya, jangan yang negatif. Nanti misalkan dibuat siswa yang datang terlambat, misalkan apa yang negatif kira-kira? Dihukum. Terus apa? Suruh bayar uang itu tidak. Didenda. Itu kan negatif. Iya. Menurut tidak boleh ya. Kemudian jangan terlalu banyak. Ini jangan terlalu banyak. Sedikit tapi bisa dilaksanakan oleh semua warga kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat diterapkan dalam kelas tersebut. Jangan sulit-sulit. Kayak tadi, buat keyakinan kelas yang datang terlambat membayar uang 50.000, kita sulit. Kemudian semua siswa hendaknya bisa berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu hanya membimbing, biar mereka sendiri mengajukan keyakinan kelasnya. Kenapa kita tidak menyatakan peraturan keyakinan? Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Jadi kenapa harus keyakinan, bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu bisa menentukan paksaan. Betul benar. Adanya unsur paksaan. Ya, adanya unsur paksaan. Tapi kalau keyakinan dari dirinya sendiri. Tadi kan dicontohkan tidak pakai helm. Karena saya ingin selamat. Bukan karena takut polisi. Kemudian yang terakhir harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita kan seiring perkembangan zaman kan terus berubah zaman, harus ditinjau. Kalau sudah ada dosa kita tinjau lagi seperti itu keyakinan kelas. Nanti bisa kita terapkan dengan kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Rata-rata manusia itu siswa kita juga berbuat sesuatu ini alasannya ada 5. Yang pertama karena kebutuhan bertahan hidup. Saya contohkan sekarang ngajar di sini. Kira-kira kenapa? Karena ingin bertahan hidup kalau saya. Ingin dapat uang, kan seperti ini Pak. Satu alasan yang pertama ini. Kan seperti itu, ya kan? Ya. Mencari nafkah. Mencari nafkah. Gimana Buis? Ya mencari nafkah lahir. Betul. Tadinya ke rumah. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Apa ini contohnya kira-kira? Nah, cinta dan kasih sayang. Pak Bambang punya cerita di sini. Pak Bambang diterima di sini. Punya teman
Ya, baik. Terima kasih Pak Tan. Terima kasih atas sharingnya. Kalau karena penguasaan, jadi karena penguasaan apa? Ini kita contohkan pada diri kita. Nanti saya contohkan pada siswa. Atau pada siswa ada apa? Bapak Ibu mencontohkan pada siswa. Penguasaan. Ya, siswa banggaan memiliki level tertentu tertentu. Betul, Luis. Sangat betul. Kemarin Rizky sempat memanggil dan bekerja itu karena penguasaan itu sendiri. Karena ingin berkuasa. Kemudian karena kebebasan. Atau kesenangan. Ini saya contohkan Bapak dan Ibu. Ada seorang murid kita. Kemudian misalkan namanya Mursidi. Setiap hari itu Mursidi selalu mengambil makanan temannya, Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu setiap hari bawa kotak makanan, tapi sama Mursidi diambil. Saya contohkan kasus yang 5. Ketika saya tanya Mursidi, Mursidi, kenapa kamu melakukannya? Pak, saya tidak makan di rumah. Itu adalah alasan yang pertama, karena kebutuhan bertahan hidup. Beda lagi kalau pertanyaannya. Saya hebat di sini, Pak. Makanya saya bisa menimba. Karena penguasa, merasa orang berkuasa. Kemudian kalau contoh kesenangan, kenapa harus ini kamu kok mengambil makanannya Aisyah? Misalkan jawab di sini, ini bermacam-macam jawabannya. Pasti saya senang, Pak. Saya kalau lihat wajah Aisyah itu menunggu saya senang, Pak. Senang. Iya, bisa itu. Seperti itu. Ini asik sekali Bapak Ibu kalau kita terapkan pada siswa. Saya juga belajar, mari kita belajar nanti. Saya di rumah, kita masih proses belajar juga. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini kontrol. Kita sebagai guru harus punya kontrol. Nah, ada 5 macam posisi kontrol yang harus dipahami oleh seorang guru. Kalau ada siswa yang berbuat salah atau melanggar ya, dari keyakinan kelas tadi, kita mau bertindak yang mana? Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat orang yang merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebaliknya sebagai manajer? Misalkan ada siswa namanya Abdullah datang, kita kan maksudnya setengah 8, datang jam 8 ya, jam 8. Kemudian saya panggil, Abdullah, kenapa kamu terlambat? Saya seperti itu kan. Ayo kamu push up, karena kamu sudah terlambat. Bertindak sebagai apa saya? Penghukum. Oh jelas, penghukum ya. Dan kalau bisa kita hindari. Ya, kita hindari. Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah, gimana kira-kira? Contohnya kata-kata yang pas. Kamu salah jawabkan. Boleh kamu seperti itu. Berarti salah seperti itu. Pengalaman nih. Sebagai teman, gimana sebagai teman? Ditanya alasannya. Betul. Iya, betul. Ini harus kita pahami ya, kita sebagai guru, kita bertindak dan gimana? Usahakan kita berletak yang benar. Kalau bisa, yang teman, pemantau dan manajer. Kalau teman kan enak. Kamu lah, dari usaha gimana? Kamu juga seperti itu. Atau pemantau, ayo, kan sudah tahu kamu keyakinan jelas, tidak boleh terlambat. Itu memantau. Ayo besok lagi teman-teman mau diapakan? Memantau. Kalau manajer, gimana kira-kira? Gimana? Ini contohnya. Kalau begini, kalau ada yang panggil, tidak ada bareng-bareng, tidak tahu konsekuensinya. Kalau punya salah, kita kabarkan, kita manajer. Besok lagi sudah tahu kan konsekuensinya, itu manajer. Dan yang terbaik memang kita harus berlaku sebagai manajer. Jadi intinya setiap kesalahan pada siswa itu kita bukan menghakimi, bukan menjudge, tapi mencari solusi bagaimana sekiranya mereka berbuat lebih baik lagi. Seperti itu menurut keinginan dari buku ini.
restitusi. Kemarin sudah pernah saya bahas di video saya. Restitusi itu sebenarnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada kalau siswa yang melanggar, jangan kita didik, tapi kita ciptakan bagaimana sekiranya mereka bisa memperbaiki kesalahan, sehingga bisa mereka percaya diri, bisa kembali lagi pada kelompok mereka. Kalau kita sudah justice dulu, sudah anak-anak, potensi untuk mengulangi bisa. Misalkan si Dun tidak pernah masuk, kemudian langsung saya justice ini, bisa saja besok tidak masuk lagi. Kuris ini pintar biasanya untuk membuat memperbaiki kesalahan siswa. Kuris ini saya perhatikan, kuris ini saya perhatikan praktek restitusinya sudah baik. Saya perhatikan seperti itu, terutama terbuka. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif, kerjasama antara murid dan guru yang mengajarkan untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah. Jadi intinya setiap ada kesalahan siswa, kita cari solusi. Kita cari solusi bagi siswa agar tidak berulang lagi. Jika mereka bisa berpikir akan menjadi apa mereka nanti, kita mengangkat. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Baik, dalam segitiga restitusi ada 3 tahap yang harus kita lalui sebagai seorang guru. Yang pertama, kalau ada siswa yang salah atau melanggar, kita sama-sama stabilkan identitas mereka dengan pertanyaan misalkan, bukan hanya kamu saja yang bersalah. Di sana masih banyak, kita stabilkan agar mereka semangat, tidak down. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang kita tanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Alasannya kita tanya, validasi tindakan salah mereka. Apa tidak ada cara lain kamu berbuat yang lebih baik dari seperti ini? Kita memvalidasi tindakan kesalahan mereka. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan pada keyakinan kelas tadi. Sudah dibangun keyakinan kelas. Keyakinan kelas kan dibangun oleh siswa. Kita kembalikan. Ketika ada siswa yang salah, kita kembalikan pada keyakinan kelas. Kita kembalikan, kan sudah tahu deh keyakinan kelas kita seperti apa, tidak boleh terlambat, kita kembalikan. Jika mereka intrinsik yang seperti itu, atau kita tanyakan, kamu inginnya menjadi orang seperti apa sih sebenarnya seperti itu. Ini adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik Bapak dan Ibu, inilah sosialisasi dari saya, budaya positif, tugas 1.4.10.a. Mungkin ada yang perlu kita sharing demi terbangunnya budaya positif di sekolah kita. Satu dua pertanyaan, silakan. Amin. Amin, amin dulu. Kebetulan begini Bapak, saya tertarik dengan keyakinan kelas tadi. Artinya kesepakatan itu dibuat oleh anak-anak dengan wali kelas kalau keyakinan kelas. Namun selama ini kan sepertinya keyakinan kelas itu ada yang tidak. Sehingga saya sendiri itu membuat kontrak belajar dengan anak-anak. Yang itu kesepakatan antara saya dengan anak-anak. Jadi munculnya juga dari anak-anak. Apakah itu kontrak belajar saya itu dapat diartikan dengan sama dengan keyakinan kelas? Terima kasih kami. Selama kontrak belajar yang dibuat oleh kami berdasarkan muncul dari siswa sendiri, maka itu bisa dikatakan tidak ada paksaan. Jadi kontrak belajar itu dibuat bukan paksaan dari kami, tapi siswa sendiri yang mengusulkan. Itu bisa dikatakan keyakinan kelas. Bagus Pak Amin, terima kasih Pak Anang. Berarti saya sebutkan Pak, langkah terbaik untuk mengatasi suatu masalah siswa itu kita di sini sebagai manajer. Kalau saya sebutkan manajer itu berarti harus ada kesamaan berpikir. Maksudnya karakter bentuk kita sebagai manajer harus ada kontrol dari kepala sekolah, mungkin barangkali seperti itu Pak. Betul Pak. Betul Pak. Nanti untuk menyatukan satu mindset kita dalam mengatasi masalah siswa yang tidak disiplin, karena berarti kita sebagai manajer dan itu dibentuk agar berhasil tidaknya tergantung dari kekompakan tim guru yang dibentuk oleh kepala sekolah. Sangat betul sekali Pak. Apa anak
sangat betul sekali. Dan itulah dilema kita. Makanya yang pertama di perubahan paradigma, ayo kita samakan konsep. Itu yang pertama masalahnya. Kita tinjau dulu penerapan disiplin kita. Kita tinjau lagi, kemudian kita samakan konsep. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Ini program guru penggerak ini tidak 1 tahun 2 tahun. Insya Allah selamanya akan terus. Dan seiring dengan itu kurikulum sudah ada. Kalau kemarin kita masih mengacu pada nilai, sekarang sudah benar pada karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dan ini akhirnya adalah filosofi diajar itu sangat betul Pak. Terima kasih. Itu juga kendala tadi. Tapi pelan-pelan, mari kita mulai samakan konsep, kita tinjau ulang seperti itu. Sekarang terima kasih Pak. Sekarang Rizky. Saya menjawab itu Pak tentang 5 posisi kontrol tadi. Nah di situ itu ada tadi yang saya lihat ada sebagai teman, kemudian pemantau, manajer. Nah itu apa itu nanti tidak bisa berubah Pak. Misalnya dari teman karena ketidakdisiplinannya itu terus berlanjut, akhirnya kita jadi pemantau. Kemudian terakhir misalnya tetap berlanjut kesalahannya, tidak disiplin, kemudian kita jadi manajer. Apa harus tetap kalau teman terus apa seperti itu atau bagaimana Pak Bambang? Baik, terima kasih Bu Rizky. Sebenarnya pada 5 posisi kontrol itu kita tidak harus monoton pada satu. Kita bisa berpindah-pindah, tergantung kasus yang kita hadapi. Jadi misalkan Bu Rizky menghadapi suatu masalah siswa bermasalah, posisikan dulu bagaimana menghadapi. Apa saya sebagai manajer, apa saya sebagai teman. Lihat dulu karakter siswa. Jadi boleh berpindah, tidak harus monoton dulu. Tapi memang menurut pendapat mereka yang terbaik adalah manajer. Karena manajer itu suatu saat bisa jadi teman, bisa jadi penantang. Manajer itu Bu Rizky. Satu lagi dari Ibu Dia. Masih jauh ya, lagi. Tahu sudah tidak ada, sudah cukup ya. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Ini paparan saya, ini merupakan tugas dari saya, aksi nyata budaya positif. Mari, sebenarnya saya sendiri masih sangat kurang dari jauh-jauh dari kesempurnaan. Tapi mari kita mulai. Saya berharap dari yang dulu di sini bisa mengikuti saya untuk ikut program guru. Baik, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Inilah tugas aksi nyata dari saya untuk memakai tugas budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Tiris Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.